Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari Aku, tetapi kamu akan mati dalam dosa. Ke tempat Aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat Aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas. Kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi Aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apa gunanya lagi Aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus Aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus Aku menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam keterbatasan, manusia berusaha memahami Ia yang tak terbatas. Bapak, Ibu, saudara dan saudari pencinta firman Tuhan, kali ini Yesus berbicara perihal dari mana Ia berasal. Ia mengatakan, "Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas. Kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini." Yesus mengatakan pula bahwa Ia akan kembali ke tempat Ia berasal. Namun orang Farisi tidak memahami perkataan Yesus karena mereka belum percaya dan mengetahui siapa itu Yesus. Mereka masih melihat Yesus dengan kacamata manusia, sehingga mereka berusaha membuat spekulasi atau anggapan-anggapan yang tidak benar, seperti yang akhirnya kita baca melalui pertanyaan yang mereka lontarkan, bahwa Ia akan pergi ke tempat Ia berasal. Sehingga mereka bertanya, "Kemana Ia pergi? Apakah Ia mau bunuh diri?" Dengan pertanyaan seperti ini, orang Yahudi sebenarnya sedang menunjukkan keterbatasannya di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan itu tidak bisa dilukiskan dengan apapun yang ada di dunia ini. Bahasa yang digunakan manusia pun tidak dapat membahasakan Tuhan dengan baik dan benar. Dikisahkan, ada seorang anak yang lahir buta. Dia mempunyai banyak teman. Teman-teman sering datang bercanda tawa dengannya. Mereka sering bermain musik bersama, bahkan melatih si buta sehingga ia bisa bermain musik dengan baik. Pada suatu kesempatan, teman-teman si buta seperti biasa datang
bercanda tawa bersama si buta. Namun kali ini mereka datang dengan cerita yang lain. Mereka justru berbicara tentang pemandangan alam yang indah, seperti laut yang biru, segala tumbuhan yang hijau, langit yang biru, dan semua warna yang menghiasi bumi ini. Ketika si buta mendengarkan cerita mereka, ia pun bertanya, apa itu warna biru pada laut? Apa itu warna hijau pada tumbuh-tumbuhan? Teman-teman si buta ini seolah dibuat bungkam olehnya, karena mereka tidak mampu menjelaskan apa itu warna kepada orang yang buta sejak lahirnya. Nah, dengan demikian, jika bahasa tidak mampu menjelaskan warna kepada orang buta, lantas bagaimana menjelaskan Tuhan? Di sini kita paham bahwa bahasa tidak mampu menjelaskan Tuhan. Bahasa di sini mewakili keterbatasan manusia untuk memahami Ia yang tak terbatas. Namun, jika bahasa mempunyai keterbatasan, lalu bagaimana dengan bahasa yang dilukiskan dalam kitab suci? Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, kita mesti memahami kitab suci sebagai sarana atau petunjuk menuju yang ilahi. Kitab suci diibaratkan seperti ini. Ketika kita hendak pergi berekreasi di sebuah tempat yang belum pernah kita kunjungi, misalnya pantai Pasir Putih, biasanya sebelum tempat wisata kita dituntun oleh papan petunjuk. Misalnya 500 meter dari sini belok kanan, di situ terdapat wisata pantai Pasir Putih. Kegunaan atau fungsi papan petunjuk di sini hanya sebagai petunjuk, bukan tempat tujuan. Begitupun dengan kitab suci. Kitab suci adalah sarana atau petunjuk menuju hidup yang bahagia. Jika kita berhenti pada kitab suci, maka kita tidak akan pernah sampai pada tujuan. Hari ini terbukti, yakni orang-orang Farisi dan ahli Taurat memahami atau mengerti kitab suci, tetapi mereka berhenti di situ. Mereka hanya memahami kitab suci sebagai huruf-huruf mati dan mereka menghafalnya sehingga dilihat dan dikagumi oleh orang sebagai ahli dalam bidang kitab suci. Namun mereka tidak menghidupinya dalam seharian hidup mereka. Orang Farisi dan ahli Taurat sesungguhnya berhenti hanya pada petunjuk, namun tidak sampai pada tujuan. Mereka berhenti hanya pada kitab suci, tetapi tidak sampai pada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, dalam segala keterbatasan kita berusaha memahami yang tak terbatas. Maka dari itu kita senantiasa memohon rahmat darinya agar di masa prapaskah, di masa menyongsong Paskah ini, kita benar-benar mengimaninya dengan menghidupi firman-firman Tuhan, sehingga kita boleh hidup dengan bahagia di bawah naungan kasih-Nya. Semoga Tuhan memberkati.